Shalom semua, selamat beribadah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada pada saat ini, tetaplah percaya bahwa Allah beserta dengan kita. Allah beserta dengan saudara bukan berdasarkan perasaan saudara merasa atau tidak merasa, tapi Allah menyertai saudara berdasarkan janji Allah kepada saudara bahwa Dia menyertai saudara senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin saudara. Mari kita siapkan hati kita dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami sekalian mau mengucapkan syukur atas rahmat kemurahan-Mu yang telah menyelamatkan dan memelihara kami semua sehingga kami dapat beribadah lagi kepada Tuhan kami Yesus pada hari ini. Kami bersyukur karena darah anak domba telah melayakkan kami menghadap Tuhan pada waktu ini, dan sebab itu kami berserah penuh dan mengabdikan diri kami seluruhnya hanya kepadamu ya Allah kami lewat ibadah kami saat ini. Saya berdoa Allah menaungi tempat dimanapun kami berkumpul beribadah bersama dengan keluarga, teman-teman maupun seorang diri. Saya berdoa di mana Roh Allah hadir, di sana ada kelepasan, ada kebebasan, kesembuhan, pemulihan, pencurahan berkat ke atas semua jemaat Tuhan. Tuhan Yesus mengurapi secara khusus setiap pelayan yang melayani, dan urapi firman-Mu dengan kesaksian dan tanda yang menyertai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom semua. Shalom juga berada di rumah. Haleluya, amin. Glory bagi nama Tuhan. Adakah kita sehat pada pagi hari ini, amin? Dan adakah kita sudah siap untuk mau memuji nama Tuhan, amin? Haleluya. Firman Tuhan juga berkata, pujilah Tuhan karena Dialah yang menyelamatkan kita. Setiap hari Dia menanggung beban kita, amin? Dan juga firman Tuhan berkata, hai seluruh bumi, bernyanyilah untuk Tuhan dengan gila, pujilah Dia dengan lagu dan sorakan bagi Tuhan. Haleluya, sorak bagi Tuhan. Glory nama Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan untuk memuji-Mu. Kami angkat suara kami Tuhan untuk meninggikan nama-Mu. Haleluya. Dengan Tuhan, mari kita angkat suara bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Puji dan serukan nama Yesus.
Siapkan hati kami ya Tuhan, untuk mau masuk dalam hadirat, mau terus menyembah Kau dan menikmati kasih-Mu bekerja pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami menyembah Kau, beban kami diangkat, masalah kami diselesaikan, sakit penyakit kami disembuhkan ya Tuhan. Kami percaya semuanya itu Tuhan, dan kami klaim janji-janji firman-Mu ya Tuhan pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Kami klaim janji-janji firman-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Yesus, kami datang di hadirat-Mu.
Kau akan selalu menyertai kami. Kami bersyukur Yesus memiliki Tuhan seperti-Mu. Seperti-Mu Tuhan.
hari ini Tuhan, kami dapat memuji, kami dapat memuliakan Engkau, kami dapat meninggikan nama-Mu Yesus. Kami sangat-sangat bersyukur ya Tuhan buat pekerjaan-Mu buat pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya Yesus. Dan Tuhan Yesus, acara seterusnya Tuhan, kami terus serah dalam tangan-Mu. Bekerjalah terus di dalam kebaktian online ini ya Tuhan, sehinggalah akhirnya. Terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala kuasa hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Glory bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amen. Terima kasih kepada tim pujian dan penyembahan yang sudah memimpin kita dalam puji dan sembah sebentar tadi. Mari kita melihat beberapa pengumuman. Pertama, ibadah online masih berjalan seperti biasa sehingga ada pengumuman resmi dari pihak gereja pusat. Yang kedua, ibadah online sekolah minggu. Link ibadah akan diberikan kepada semua gereja sebelum jam 11.30 pagi. Ibu bapak diminta mendorong anak-anak supaya mereka mengikuti ibadah online ini. Dan yang ketiga, pemberian kepada gereja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu cara kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita adalah melalui pemberian, yaitu memberi kepada pekerjaan Tuhan lewat gerejanya. Maka sebab itu saya mendorong kepada semua jemaat Tuhan agar tetap setia dalam memberi, baik itu pemberian persepuluhan, pemberian janji iman, maupun pemberian kasih saudara. Semua pemberian ini saudara boleh masukkan ke dalam bank account pusat seperti yang tertera di depan screen Anda saat ini. Dan jangan lupa resip atau slip bank harus diberikan kepada gembala sidang masing-masing sebagai rekod pentadbiran gereja. Dan bagi jemaat yang tidak ada kemudahan perbankan secara online, boleh juga menghubungi gembala sidang masing-masing agar pemberian saudara dapat disampaikan atau diberikan kepada gereja. Yang keempat, ibadah Natal online. Ibadah Natal online kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan dari gereja Bethlehem, Bogor, Indonesia, yaitu Pendeta Arif Multi Ardania. Jadi saudara jangan ketinggalan untuk mengikuti ibadah ini. Hanya itu saja pengumuman kita pada minggu ini. Dan selepas ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Wilson. Shalom dan syukur kita dapat berjumpa lagi pada pagi ini. Kita bersyukur kepada para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sepenuh masa melayani walaupun ada banyak cabaran, tetapi mereka tetap setia yang melayani jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Juga kita bersyukur, saya bersyukur kepada para jemaat ya, kamu karena sokongan kamu kepada pelayanan gereja melalui keuangan, persembahan kasih kamu, melalui persepuluhan kamu, dan juga melalui sokongan kepada pelayanan misi. Terima kasih. Dan seperti Alkitab mengatakan, apa yang kamu tabur, pasti kamu akan mendapat kembali hasil tuaiannya, sebab Tuhan yang memberkati. Dan juga saya bersyukur kepada semua jemaat karena kesetiaan kamu di dalam mengikuti ibadah walaupun secara online, tetapi
kamu tetap setia walaupun ada banyak cabaran, mungkin ada yang tidak cukup data, mungkin ada yang tidak cukup signalnya tidak cukup kuat, tetapi keinginan itu masih ada dan kamu sanggup ya berkorban sedikit tenaga, sedikit keuangan untuk mengikuti ibadah walaupun secara online. Dan saya pasti kerinduan seperti itu Tuhan melihat dan Tuhan akan memberkati kamu semua. Terima kasih. Bulan Desember biasanya adalah bulan di mana temanya adalah Christmas. Di mana-mana biasanya sebelum pandemik, kalau kita bukan masa pandemik, biasanya hiasan Christmas ada di mana-mana. Tetapi pada tahun ini agak berbeza sedikit karena sepertinya tidak ada Christmas. Walaupun kita sudah tinggal beberapa hari, tinggal belasan hari lagi kita merayakan Christmas. Dan Christmas ini biasanya kita ada caroling, tetapi tahun ini langsung tidak ada. Ya, dan biasanya kita ada banyak activity lain, gereja pun sudah dihias, rumah pun sudah dihias, tetapi tahun ini tidak ada perhiasan. Dan kemungkinan juga ya kita tidak dapat merayakan kebaktian Christmas seperti tahun-tahun lepas. Oleh karena kita masih lagi dalam masa pandemik COVID-19 ini. Tetapi walau bagaimanapun Christmas ini message-nya satu, yaitu mengingati kelahiran Yesus. Nah, bagi orang Kristen dan juga bagi orang yang bukan Kristen, semua orang tahu asal Christmas mereka ingat Yesus lahir ke dunia. Dan bagi bukan orang Kristen, Yesus ini mereka anggap, mereka percaya sebagai manusia biasa, sebagai seorang guru, seorang nabi, seorang pemimpin agama. Dan mungkin mereka juga pernah dengar bahwa Yesus ini ada kuasa menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Mungkin setakat itu pengetahuan mereka ataupun kepercayaan mereka. Tetapi bagi kita orang Kristen, Yesus itu lebih daripada itu. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah yang kedua di dalam Tritunggal. Dan bagi kita orang Kristen, kita percaya dia lahir ke dunia, Allah menjadi manusia. Dan istilah yang kita pakai adalah inkarnasi. Inkarnasi. Nah, perkataan inkarnasi ini datang daripada bahasa Latin caro. Caro yang bermaksud daging ataupun manusia. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, di mana firman itu menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia. Dan inilah yang saya akan bicarakan pada pagi ini, di mana isu ataupun persoalan yang saya ingin rungkaikan adalah kenapa Tuhan harus menjadi manusia. Kenapa Yesus meninggalkan surga sementara untuk menjadi manusia, hidup seperti manusia, dan akhirnya dia menjadi korban di kayu salib. Ya. Dan inilah yang saya ingin kongsikan bersama pada pagi ini. Dan saya harap kita semua memberi perhatian, mendengar, supaya kita tahu kenapa Dia, Allah, Tuhan Allah, sanggup menjadi manusia. Bukan untuk siapa-siapa,
tetapi untuk kita. Teks Alkitab kita pada pagi ini kita ambil daripada Matius pasal yang pertama daripada ayat ke-18 sampai ayat ke-25. Dan saya baca di sini Matius pasal 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Inilah firman Tuhan. Dan tajuk khotbah pada pagi ini adalah Immanuel, Allah beserta kita. Ya, Immanuel, Allah beserta kita. Kalau kita perhatikan teks Alkitab pada pagi ini, 3 ayat pertama, yaitu ayat 18, 19, dan 20. Di mana dalam ayat ini Maria tiba-tiba dia mengandung tanpa ada campur tangan suaminya, yaitu Yusuf. Dan dia mengandung bukan karena ada orang lelaki lain yang membuat hubungan seks ataupun bersetubuh dengan dia, tetapi Roh Kudus. Oleh pekerjaan Roh Kuduslah di mana baby ataupun bayi Yesus itu ada di dalam kandungan Maria. Dia adalah seorang perawan, dia adalah seorang anak darah. Dan bagaimana hal itu terjadi? Inilah keajaiban Tuhan, inilah kuasa Tuhan. Ya, bagi manusia ini mustahil. Dan orang-orang yang bukan Kristen, mereka tidak percaya akan kelahiran Yesus, karena bagi mereka hal seperti itu adalah mustahil. Karena mereka berkata, Tuhan sendiri ketika dia menciptakan manusia, dia menciptakan Adam dan Hawa, lepas itu dia baru berkata, beranak cuculah. Jadi untuk beranak cucu mesti ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan. Tetapi kelahiran Yesus ini sudah mengatasi kebiasaan, di luar kebiasaan. Ini dipanggil mukjizat. Jadi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu dilahirkan oleh seorang anak darah, perempuan, perawan, yaitu Maria. Tapi inilah Allah yang kita sembah. Kita tidak menyembah Allah yang lemah. Kita tidak menyembah Allah yang buatannya manusia. Kita menyembah Allah yang luar biasa, yang berkuasa mencipta, yang di luar kemampuan pikiran manusia. Inilah Allah yang kita sembah.
Dan dia boleh melakukan banyak mukjizat, banyak hal yang kita tidak boleh pahami, yang kita tidak boleh selami, yang kita tidak boleh pikirkan. Itulah Allah kita, dan Allah itu berserta kita. Nah, ada satu kesaksian benar terjadi. Ada seorang perempuan bernama Malala. Dia daripada Pakistan. Dia berumur 16 tahun ketika itu, dan dia menjadi famous, dia jadi populer, terkenal karena dia memperjuangkan supaya mereka yang berada di Pakistan diberi hak untuk belajar, karena mereka begitu terkongkong, mereka tidak ada kebebasan untuk belajar di sekolah. Dan dia menyuarakan sehingga dia menjadi terkenal, dan dia menjadi orang yang dikehendaki, orang yang dibenci oleh pihak Taliban. Ada satu kali ketika Malala dalam perjalanan dengan beberapa orang di dalam lori itu ditahan, kemudian askar-askar Taliban datang dan bertanya, mana satu Malala? Dan bila mereka mendapati Malala ada di situ, terus ditembak 3 kali, das tembakan. Salah satu daripada peluru itu masuk di mukanya di sini, menembusi kepalanya. Ya, menembusi. Tetapi yang ajaibnya adalah dia tidak terus mati. Dia dibawa ke hospital, 2 jam perjalanan ke hospital. Dan hospital, para dokter, para pakar di situ coba menyelamatkan dia untuk terus supaya dia terus boleh hidup, bernafas. Dan kebetulan, dan saya rasa ini bukan kebetulan, ini adalah mukjizat, seorang pakar bedah yang terkenal daripada England kebetulan berada di situ untuk tujuan lain, bukan untuk tujuan itu. Dia datang ke situ bersama seorang lagi dokter, ya, dan bila para dokter dengar dia ada di situ, terus dia dipanggil untuk melihat keadaan Malala. Dan nama dokter ini adalah Dr. Fiona. Dan Dr. Fiona terus datang dan melihat keadaan Malala. Dia melihat kepada cara rawatan, para peralatan di hospital itu begitu teruk. Bacaannya tidak betul, dan mereka tidak dapat melihat ataupun mendiagnose betul-betul keadaannya. Jadi dia berkata, oke, dia mesti dihantar ke England. Ya, ada salah satu hospital yang terkenal di situ, yang berteknologi tinggi, tetapi itu memerlukan 8 jam penerbangan daripada Pakistan ke England. Dan pada masa yang sama itu, bila itu Raja UAE mendengar, dia menghantar, dia menyuruh supaya jet pribadinya dihantar untuk mengangkat Malala dari Pakistan ke England. Dan selama 8 jam perjalanan dia sampai di hospital itu. Kemudian dia melalui proses pembedahan selama 5 jam bersama-sama dengan Dr. Fiona. Dan Dr. Fiona sendiri, ini satu mukjizat. Hanya Tuhan yang boleh melakukan. Apa yang terjadi adalah satu peluru itu masuk ke situ, masuk di sebelah sini. Sepatutnya dia menembusi otaknya. Tetapi ketika di dalam mau hampir kepada otak itu, peluru itu menyesal, lari daripada sasarannya, dan otaknya selamat. Bila dia ditanya, do you believe in miracles? Is this a miracle? Dr. Fiona cakap, yes. Inilah mukjizat. Tuhan kita, hidup dan mati kita adalah di tangan Tuhan. Kalau Tuhan belum mau kita mati, kita tidak akan mati. Kalau dia katakan sudah cukup masanya, ya, kita akan mati dalam apa saja keadaan. Inilah Tuhan. Ya, inilah Tuhan yang kita sembah. Kita harus mengakui
kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita bersyukur karena sampai masa ini kita masih diberi peluang untuk menikmati hidup di dunia. Haleluya. Kalau kita baca daripada ayat 21 sampai 23, 21, 20, 23, di situ kita dapat melihat kenapa Yesus harus lahir, harus menjadi manusia, perlu menjadi manusia, perlu lahir sebagai manusia. Karena tujuan kelahiran Yesus adalah di dalam ayat yang ke-21, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan dengan jelas, Alkitab menyatakan karena dialah, karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah misi, inilah tujuan sebenar, inilah sasaran, inilah yang mau dilakukan, yang misi yang harus dicapai oleh Yesus. Dan kita bersyukur karena Yesus Kristus, Tuhan, sanggup meninggalkan surga sementara, surga yang sempurna, dan sanggup turun menjadi manusia, tinggal bersama kita dengan segala kesusahan, segala kepayahan, segala cabaran, semata-mata untuk menyelamatkan kita daripada dosa. Persoalannya adalah kenapa Yesus? Kenapa bukan lain? Kenapa tidak ada carakah lain yang boleh digunakan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka? Kita tahu bahwa kita semua orang berdosa. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 51 ayat 5, Raja Daud sendiri mengakui, dari kandungan ibuku aku sudah mengenal dosa. Dan kita tahu ini, kita sendiri sadar, tidak ada ketika kita masih kecil, tidak ada orang yang mengajar kita berbohong, tidak ada orang yang mendidik kita bergaduh, tidak ada orang yang mendidik kita cemburu, tetapi itu semua keluar secara semula jadi di dalam kehidupan kita, karena memang kita mewarisi dosa Adam. Oleh karena kita adalah orang-orang berdosa, kita tidak ada keinginan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita sebenarnya mau lari daripada Tuhan, mau menjauhkan daripada Tuhan. Kita tidak suka akan hal-hal rohani, karena secara nalurinya, secara semula jadinya kita adalah orang berdosa. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus supaya kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita tidak kembali kepada Tuhan, Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Akhirnya kita akan terasing, diasingkan daripada Tuhan pencipta kita sampai selama-lamanya, kalau kita tidak diperdamaikan dengannya. Persoalannya adalah kenapa Yesus harus menjadi manusia? Tidak bolehkah menyelamatkan manusia tanpa Yesus Tuhan jadi manusia? Nah, Alkitab mengatakan, dalam kita perhati perbualan Yesus dengan perempuan Samaria, satu kali Yesus berkata, Tuhan Allah adalah roh, dan siapa yang menyembahnya harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maksudnya roh, Allah itu roh, tidak ada darah dan daging. Tidak ada darah dan daging. Dan Alkitab menyatakan bahwa pengampunan dosa
hanya boleh berlaku, boleh terjadi, boleh dibuat dengan penumpahan darah. Ibrani pasal 9 ayat 22 jelas menyatakan tanpa penumpahan darah tiada pengampunan dosa. Tanpa penumpahan darah tidak ada satupun yang dapat disucikan. Jadi darah itu sangat-sangat penting di dalam pengampunan dosa. Kalau Yesus datang sebagai Allah, dia tidak ada darah dan daging. Bagaimana darah keluar daripada tubuhnya untuk menebus kita? Tidak boleh. Itu sebabnya dia harus menjadi manusia, memiliki tubuh, memiliki darah, supaya dia menjadi korban sempurna. Persoalan seterusnya adalah kenapa darah? Kenapa mesti ada penumpahan darah baru ada pengampunan dosa? Ini satu soalan yang kita tidak dapat pahami. Tetapi kita boleh tahu melalui pemerhatian kepada Alkitab. Kalau kita lihat ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dan mereka jatuh ke dalam dosa, Alkitab mengatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 7, mereka sadar akan ketelanjangan mereka. Dan mereka mengambil daun daripada pokok ara dan mereka mencemak ataupun sambung-sambung untuk menutup kemaluan mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah? Di dalam ayat 21, Kejadian 3 pasal 21, Allah apa? Membuat mereka pakaian daripada kulit binatang dan mengenakan kulit binatang itu untuk menutup ketelanjangan mereka. Perhatikan, kulit binatang. Dari mana kulit binatang? Pastinya binatang itu ditangkap, kemudian disembelih supaya darahnya keluar, dia mati. Karena Alkitab mengatakan hidup itu ada di dalam darah. Jadi tubuh tanpa darah dia mati. Ya, itulah sebabnya bila kita cedera, cepat-cepat kita mau tahan supaya darah tidak banyak keluar. Kalau tidak, kita akan mati. Ya. Jadi binatang itu disembelih baru boleh diambil kulitnya. Kalau kau tidak sembelih dia, kau ambil terus kulitnya, dia lari-lari tidak ada kulit. Akhirnya mati juga karena darah keluar. Tetapi itulah pemerhatian. Pertama, yang melakukan itu bukan manusia. Yang melakukan itu adalah Allah sendiri. Dia mengorbankan satu ekor binatang, mungkin dua. Kemudian dia ambil kulit menutup ketelanjangan Adam dan Hawa. Juga kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 4 tentang persembahan Kain dan Habil. Alkitab menyatakan Habil mempersembahkan hasil daripada tanah, hasil tuaian daripada tanah, maksudnya buah-buahan, sayur-sayuran. Tetapi Tuhan tidak mengindahkan. Manakala adiknya Habil, dia membawa anak sulung, seekor domba. Kemudian dia mempersembahkannya sebagai korban bakaran, korban persembahan. Perhatikan, persembahan Habil ada perkataan korban. Korban persembahan, korban persembahan. Korban itu maksudnya apa? Harus mati, harus dikorbankan. Dan Alkitab mengatakan Tuhan berkenaan dengan korban persembahan Habil. Dan bila Tuhan berkenaan, api turun membakar, itu membuatkan Kain cemburu. Dan akhirnya dia membunuh adiknya Habil. Pembunuhan pertama yang dicatatkan di dalam Alkitab.
menunjukkan manusia adalah berdosa. Siapa yang mengajar dia untuk melakukan itu, cemburu, marah, membunuh, itu semua adalah dosa yang diwarisinya daripada bapaknya, Adam. Karena pelanggaran mereka akan perintah Tuhan. Begitu juga dengan kita. Dan ketika Musa membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir, Tuhan sendiri memberi perintah kepada Musa supaya bangsa ini tidak akan kuhukum karena pelanggaran mereka. Kita tahu, kita baca dalam buku Keluaran bagaimana bangsa Israel ini begitu cepat mengeluh, begitu cepat komplain, begitu cepat kritik. Dan Tuhan menyatakan, Tuhan memberi perintah kepada Musa. Beginilah caranya, supaya aku melihat mereka bukan dengan kemarahan, tapi aku melihat mereka bukan dengan marah, tetapi dengan kasih. Di mana setiap orang mereka harus datang ke kemah pertemuan ataupun di tabernakel di sana, membawa korban bakaran, dipersembahkan di atas mezbah dan dibakar, dan asap ataupun bau daripada bakaran itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan inilah caranya imam itu memperdamaikan orang itu dengan Allah. Dan setelah diperdamaikan, ada pengampunan dosa. Jadi daripada 3 pemerhatian ini, kita tahu bahwa hanya darah yang dapat mengampuni, menyucikan dosa. Ya. Daripada Adam, kemudian Kain dan Habil, dan juga Israel daripada Mesir ke tanah perjanjian. Tetapi Alkitab juga menyatakan bahwa darah binatang itu tidak boleh dipakai. Itu dahulu dalam perjanjian lama itulah yang ada. Tetapi bila Yesus datang ke dunia, Dia datang sebagai korban yang tidak bercacat celah, korban yang sempurna, menggantikan darah binatang. Sebab Alkitab mengatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan ataupun darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi apa yang boleh menghapuskan dosa? Di dalam perjanjian lama, dia bukan menghapuskan dosa, dia bukan menyucikan, dia bukan mengampuni dosa, tetapi menutup dosa. Setakat itu yang darah lembu, darah binatang itu boleh lakukan. Tapi kita perhatikan di dalam Alkitab darah Yesus. Dalam ayat ke-11, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama, yaitu darah binatang, yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi dia setelah mempersembahkan hanya 1 korban saja karena dosa, dia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia hanya mempersembahkan 1 kali, selesai. Dan dia duduk. Duduk berarti dia tidak perlu buat apa-apa lagi. Tidak seperti di perjanjian lama, imam di perjanjian lama di mana setiap hari, setiap tahun mereka harus melakukan korban bakaran yang berulang-ulang. Tetapi itu hanya sementara. Tetapi Yesus, pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang sempurna, pengorbanan yang kekal. Jadi kita dapati di sini bahwa Yesuslah ya satu-satunya yang dapat
menghapuskan dosa, mengampuni dosa, dan menjadi jawaban kepada dosa manusia. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang kamu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Amin, saudara. Jadi kenapa Yesus Tuhan perlu menjadi manusia? Karena dialah satu-satunya jalan keselamatan. Dia satu-satunya yang dapat mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa. Dialah satu-satunya yang dapat memberi pengampunan dosa, pembebasan kepada kita daripada kuasa dosa. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mari pada hari ini saya mengajak kita untuk percaya, meletakkan iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus, karena dialah satu-satunya jalan penyelesaian. Dia satu-satunya yang dapat memberi pengampunan ke atas segala dosa dan kesalahan kita. Itu sebabnya dia berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Dahulu ketika saya masih belasan tahun, bila saya melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati orang tua saya ataupun kepada orang lain, saya rasa bersalah. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan, ampuni dosa. Tetapi selepas saya melafazkan doa itu, perasaan bersalah itu masih lagi ada. Dan saya rasa macam tidak pasti sama ada dosa saya sudah diampuni atau tidak. Kenapa saya berperasaan seperti itu? Karena saya tidak mengenal siapa sebenarnya yang boleh mengampuni dosa. Bukan manusia. Bukan persembahan korban kita. Tetapi Yesus. Jadi bila saya mengenal kebenaran ini, dan saya tahu siapa yang boleh mengampuni dosa dan kesalahan saya. Sekarang ini, saya memang bukan orang sempurna. Saya boleh melakukan kesalahan, boleh melakukan dosa. Mungkin tidak ketara, mungkin tidak kelihatan. Tetapi di dalam pikiran saya juga, saya boleh berpikiran jahat. Ataupun saya boleh melakukan tindakan ataupun kata-kata yang berdosa. Orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi bila saya sadar, saya datang kepada Tuhan yang boleh mengampuni saya, yaitu Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, melalui iman saya kepada Yesus Kristus. Contohnya, kalau kita sakit, kita pergi mana? Kita pergi ke hospital, kita pergi ke klinik, hospital, cari dokter. Kita tahu dia yang boleh menolong kita, menyelesaikan masalah. Kalau kita ada masalah gerantanah, kepada siapa? Kita pergi mengadu kepada tukang ukur tanah. Ya, jadi kalau kita bersalah karena perbuatan-perbuatan kita yang jahat, datanglah kepada Yesus, percayalah, karena Yesus adalah satu-satunya yang dapat menghapuskan dosa, mengampuni dosa kita, dan membebaskan. Dan Alkitab mengatakan, bila kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Alkitab juga mengatakan, sejauh timur dan barat, begitulah aku melemparkan dosa, aku tidak akan mengingatinya lagi. Puji Tuhan. Jadi hari ini saya mengajak kita semua,
marilah letakkan iman kepercayaan kita kepada Yesus. Karena Yesuslah yang dapat menjadi penyelesaian kepada masalah dosa manusia, dosa saudara dan saya. Haleluya. Tuhan memberkati, dan saya berdoa untuk kita semua. Bapa di surga, berkati firman-Mu yang telah disampaikan. Biarlah firman ini Tuhan memberi pembebasan, membebaskan mereka, membawa satu pembebasan di dalam pikiran mereka, bahwa Tuhan, apabila mereka meletakkan iman percaya mereka kepada Yesus, dosa dan pelanggaran mereka dihapuskan. Dan hanyalah Yesus satu-satunya jalan kepada keselamatan kita. Tuhan, saya berdoa juga Tuhan kepada mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang sedang menghadapi apa juga pergumulan dalam hidup, persoalan dalam hidup mereka ketika ini. Saya berdoa, Tuhan, Engkau campur tangan, lawati mereka, dan Tuhan tolong mereka mengatasi apa juga persoalan yang mereka sedang lalui ketika ini. Dan biarlah Tuhan melalui campur tangan-Mu, nama Yesus yang akan dimuliakan, nama Yesus yang akan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya mengucap syukur dan berdoa. Amin.